Up Awareness bersama Master Trainer The Seven Awareness, Nanang Kosim Yusuf. 98.5 FM, Apridio The Mining Station. Selamat pagi Admini, apa kabar Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali hari Jumat yang penuh dengan berkah ini. Saya Santi Rosalia hadir dalam Up Awareness. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana menjadi manusia di atas rata-rata. Tentu saja bersama guru kita yang senantiasa setia untuk mengawal kita, ada Bapak Nanang Kosim Yusuf yang saat ini sudah ada di ujung Instagram @nakoy. Kita langsung menyapa beliau dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nakoy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Santi. Iya, apa kabar Pak Nakoy? Alhamdulillah, great. Alhamdulillah great. Baik, Pak Nakoy, hari ini di cuaca yang sangat cerah di Semarang, mudah-mudahan di Jakarta juga sama. Kita akan membahas bagaimana bersama-sama melatih keberanian ya Pak ya. Konon orang yang tidak berani, tidak memiliki keberanian, maka dia tidak akan pernah bisa melihat dunia yang begitu luasnya. Nah, Pak Nakoy, kita akan memberikan juga kesempatan untuk para Appmania dan juga untuk sahabat Nakoy yang ingin bergabung, silakan saja bisa mengakses nomor WhatsApp kami di 0878 33300 atau bisa juga melalui Instagram live Apridio SMG dan juga @nakoy. Baik, Pak Nakoy, kita akan dengarkan dulu ya Pak ya, ilustrasi dari Pak Nakoy melatih keberanian. Up Awareness bersama Master Trainer The Seven Awareness, Nanang Kosim Yusuf. Melatih keberanian. Salam kesadaran Indonesia. Sahabat-sahabatku yang great, dalam buku Seven Awareness ada sebuah quote yang sangat penting buat kita semua, bahwa ketakutan yang besar hanya bisa dikalahkan oleh keberanian yang jauh lebih besar lagi. Tanpa disadari, setiap manusia selalu memiliki rasa takut. Hanya saja ada yang takutnya biasa dan ada yang takutnya berlebihan. Kalau takut biasa, setiap orang punya. Saya pun mengalami rasa takut. Tapi kalau takutnya berlebihan menjadi sebuah traumatik dalam kehidupan setiap orang, sahabat-sahabatku yang great. Saya beberapa kali membantu beberapa orang yang memiliki ketakutan yang berlebihan. Naik pesawat takut, naik lift takut, semua serba takut. Di kegelapan takut, sama binatang takut, sama kucing takut, semua takut. Ya, di ruangan sendiri takut, ya. Dan ketakutan ini menjadi satu fobia yang berlebihan, sahabat-sahabatku yang great. Maka salah satu cara bagaimana mendobrak setiap ketakutan kita adalah memperbesar keberanian atau melatih keberanian. Ternyata keberanian itu tidak instan juga, sahabatku yang great. Butuh dilatih, butuh latihan. Dan latihan-latihan ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk keberhasilan setiap orang. Karena banyak orang-orang yang hebat, banyak orang-orang yang luar biasa sukses. Salah satu pola yang dilakukan adalah pada saat dia takut, dia kemudian dobrak dengan keberanian. Pada saat dia cemas, dia lawan dengan keberanian. Pada saat dia ragu, dia lawan dengan keberanian. Karena manusia-manusia umum rata-rata selalu seringkali up and down. Seringkali kita positif, percaya, seringkali kita juga down, nggak percaya. Seringkali kita optimis, sebaliknya seringkali kita juga pesimis. Seringkali kita merasa usaha kita bisa sukses, tapi kadang-kadang juga kita merasa bahwa bisnis kita akan gagal tengah jalan. Selalu up and down, sahabat-sahabatku yang great. Jadi apa yang dilakukan adalah setiap hari perbesarlah keberanian. Anda berani, ya, misalkan contoh yang tadinya takut dengan hal-hal yang gaib, Anda mulai melatih dengan keberanian dan terus ditingkatkan keberaniannya. Tadinya misalkan harus ditemenin oleh teman di kamar, sekarang temannya di luar kamar atau di kamar yang sebelah. Itu latihan melatih keberanian. Tadinya misalkan ya nggak pernah mengenal investasi, misalkan sekarang pelan-pelan mengenal investasi, melatih keberanian. Tadinya misalkan selalu merasa nggak mungkin karena selalu ragu, kemudian sekarang dia rubah merasa semuanya mungkin. Itu bagian juga melatih dari keberanian. Jadi kesimpulannya adalah keberanian ternyata harus dilatih, dan latihannya nggak bisa instan, terus menerus sampai akhirnya saraf-saraf otak kita sudah automatically setiap ada kecemasan, setiap ada ketakutan, setiap ada kegelisahan, maka yang dia rombak adalah keberanian.
Dan untuk menjadi pribadi yang berani, Anda nggak usah meminta SK atau izin dari siapapun, apakah bupati, wali kota, gubernur, pejabat, orang sukses, siapapun. Tapi Anda hanya butuh satu izin kepada orang yang setiap pagi ada di cermin, dan Anda mengatakan bahwa mulai besok saya akan berubah menjadi manusia yang berani dan tidak menjadi manusia yang seperti sebelumnya. Sahabat-sahabatku yang great, ternyata memiliki keberanian adalah hal yang sangat penting untuk setiap keberhasilan Anda, apapun jenis pekerjaan Anda, profesional, entrepreneur, PNS, atau apapun. Keberanian dalam ide, keberanian dalam mencoba, keberanian dalam melangkah, keberanian dalam memberikan pandangan-pandangan, walau seringkali ditolak dan juga mungkin nggak dianggap oleh sahabat-sahabat yang lain. Tapi mereka yang berhasil dalam melatih keberanian tentu saja akan pelan-pelan mendobrak beberapa masa depan yang seringkali terbungkus oleh hal-hal yang tidak mungkin, sahabatku yang great. Saya, Nanang Qasim Yusuf, penutur kesadaran Indonesia. Yes. Pak Nangkoy, dalam The Seven Awareness ada konsep mendongkrak ketakutan dengan melatih keberanian ya, Pak Nangkoy ya? Ya. Bahkan dikuatkan dalam 21 days adalah ada salah satu hari di mana kita berlatih memperbesar keberanian. Karena kalau kita nggak berbesar keberanian, yang muncul justru ketakutan. Dan satu hal yang menarik ya, masa depan pun mereka yang berani melakukan sebuah terobosan. Jadi ide aja nggak cukup kalau nggak berani melakukan terobosan. Jadi terobos itu satu hal yang sangat penting ya, dan melakukan terobosan itu butuh keberanian. Berani gagal, berani terhadap dibully, berani terhadap ya kemungkinan juga berhasil ya. Kalau kita mencoba kan kemungkinan dua, gagal dan berhasil. Tapi kalau nggak pernah mencoba, kemungkinan gagal kan. Tidak ada apa. Tidak tahu apa hasilnya ya Pak ya. Jadi banyak orang setiap hari dia mengumpulkan ketakutan gitu Mas Andi. Ada lagi orang-orang mengumpulkan ketakutan. Tapi saya lihat orang-orang yang berhasil tuh ya. Bahkan sekarang ini kayak dua orang terkaya di jagat raya itu. Bezos dan Elon Musk itu kan berani melakukan terobosan ya, bagaimana manusia bisa tinggal di Mars. Dan mungkin kata dia pada saat nanti orang-orang bisa tinggal di Mars, dia sudah nggak ada lagi nyawanya. Jadi pikir itu mungkin pada saat nanti belum berhasil, artinya belum bisa digunakan untuk manusia tinggal. Tapi kalau nanti akan ada manusia tinggal di Mars, mungkin saya sudah nggak di sini lagi. Mungkin badan saya lagi. Nanti hasil keberanian dia ini bisa berperan manusia lebih baik. Kan itu mimpinya itu mulia ya. Walaupun dia banyak meragukan, walaupun banyak yang menganggap ekstrim ya dan sebagainya. Iya, baik. Nah ini sebetulnya ketakutan itu sebuah penyakit atau memang secara psikologis sih Pak? Ya kalau di dalam awareness sendiri kan awalnya kan takut itu muncul dari persepsi yang sudah terjadi, yang sudah lama, tapi nggak langsung di clearing, nggak langsung dihapus, nggak langsung dibersihkan lah. Kalaupun nggak bisa dibersihkan, minimal dihapus. Dihapus tidak sempurna, oleh karena itu dalam 21 days itu kan menghapusnya nggak langsung, butuh 21 hari. Dan itu pun belum tentu berhasil, ada yang harus mencoba ulang lagi, tergantung berapa tebalnya kan. Kayak rumah yang biasa dihuni sama rumah yang 5 tahun nggak pernah dihuni ya, debunya kan beda Mbak Santi. Ya kan? Jadi yang betul-betul sejak kecil dia menyimpan traumatik, menyimpan bullying, menyimpan luka-luka yang bahkan nggak sampai dia pun nggak tahu di mana luka itu. Ada banyak orang yang kadang-kadang dia nangis sendiri, nggak tahu dia juga nangis kenapa gitu Mas Andi kan, mendadak nangis. Betul. Nah, itu sebenarnya kalau digali ada hal-hal yang mungkin sudah terjadi tapi dia juga lupa kapan kejadian itu karena begitu banyak tumbukan-tumbukan itu.
Nah, ini membuat orang akhirnya ketakutan itu menjadi energi kolektif menumpuk. Nah, kalau sudah numpuk, kayak kita gendong 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 beban yang nggak kelihatan, Mbak. Ya, Betul. kayak gendong 50 kilo beras, kalau kelihatan gampang melepaskannya. Kalau nggak kelihatan gimana melepaskannya? Nah, nggak kelihatan ini yang menjadi faktor. Nah, itu yang Iya, iya. kemudian dilatih awareness, bagaimana kita clearing the past, membersihkan masa lalu agar lebih ringan lagi menjalaninya. Nah, termasuk kenapa banyak orang misalnya sulit ya untuk menguatkan keberanian, ya karena kelemahan itu dia sudah penuh dengan ketakutan. Jadi baju-baju yang numpuk itu isinya adalah ketakutan, trauma dan sebagainya. Sehingga ada baju baru ini nggak bisa masuk ke ruangan itu, ke kamar itu, ke lemari itu. Oleh karena itu ya di dalam sistem awareness misalnya kita mesti melakukan beberapa tahap ya, bagaimana kita kemudian menumbuhkan keberanian dalam diri kita. Jadi ada beberapa langkah yang kita lakukan dengan yang pertama coba kenali sebenarnya takutnya kita takut apa. Jadi takut karena jangan-jangan banyak orang takut tuh nggak tahu penyebabnya apa, karena menular aja. Yang lain bilangnya nggak enak itu nggak enak. Ikut, oh ya. Serba ngikutin ya. Makmum, Kalau Pak. bahasa kalau makan bakso itu belum dicicipin langsung dikasih sambal Mas. Jadi belum dicicipin sama sekali langsung dikasih sambal itu belum diapa-apain, jadi langsung dia jadi bayangkan kalau ada bakso di dalamnya sudah siapin saus, sudah siapin sambal, karena kebiasaannya langsung bakso langsung kasih saus nggak dimakan karena nggak terus. Itu bahwa pada kita kenali dulu deh, nggak sih sebenarnya takut yang kita rasakan, jangan-jangan hanya sebatas menular dari orang lain, jangan-jangan sebatas persen dari diri kita. Latah ya Pak, ikut-ikut aja. Takutan yang kemudian sebatas ambiguity gitu. Sebenarnya nggak ada. Kayak orang mau masuk ke rumah kosong atau rumah yang lama nggak dipakai, masuk halaman udah takut banget gitu. Tapi pada saat dia datangi masukin ternyata nggak ada apa-apa juga. Nah, itu kan contoh. Jadi bagaimana caranya? Tadi kenali dulu ada nggak sebenarnya ketakutan. Oh ternyata ada. Oh ternyata nggak ada. Oh ternyata ada nih. Saya kenapa takut di depan karena waktu SD misalnya saya pernah ngomong ke guru langsung melempar kapur ke muka saya. Dulu kan guru bisa jadi melempar kapur atau pakai pengganti gitu ya. Ya, karena itu terlalu pintar sering protes, sering kemarin dilempar. Nah, bisa jadi kalau ditemukan memori itu dia bisa langsung mengguntingnya atau berdamai dengan itu. Tapi kalau kemudian dia bisa melakukannya, kadang-kadang malah ada bertanya waktu saya SD, SMP, kuliah itu pede banget. Tapi kalau sekarang malah saya betul-betul down terus sekali gitu. Jadi guru bahkan edukasi siswa saya, nah, itu kan harus digali gitu. Ketakutan ada nggak sih? Hanya karena persepsi atau memang real ada? Nah, kalau ada, maka kita mulai ya menganalisa kalau tapi dalam self awareness ya sesakit apa sih, seberat apa sih luka itu. Jadi kita malah ibarat orang itu malah dalamin lagi gitu ya. Kayak saya kadang-kadang waktu hari gitu kan hanya dua pilihan. Pertama cari obat, cari sakit hati. Yang kedua atau saya mengatakan kepada diri saya pengen tahu seberapa sakit sih ini kalau sakit. Jadi saya bicara itu, saya pengen tahu seberapa sakit sih yang akhirnya kemudian sakit banget, tapi kemudian malah kita pulang kayak gini aja. Dan nggak lama kemudian lebih baik. Tapi kan banyak yang kemudian adiktif dengan obat.
Nggak sungguh-sungguh misalnya kan. Mhm. Langsung contoh. Jadi Ya. dulu kalau tidak kenal, ternyata memang ada traumatiknya, memori yang pernah terjadi di masa lampau yang selesai, ada lebih dalam difokuskan. Dan lukanya di mana sih? Oh, ternyata Mhm. timbangan, timbangannya oke. Kalau sampai di situ ya, misalnya kita sudah sampai di situ, nah itu lebih mudah mengambil untuk dibuang. Tapi kalau kemudian ya dia juga hanya terlintas, nah itu biasanya karena mengeluar dari orang bicara, mungkin dia merasakan sendiri tapi nggak terlalu dalam. Tetapi kemudian itu oleh ketakutan belum Mhm. selesai kembali menyelesaikan ketakutan lama, tiba-tiba buka usaha aku akhirnya kan untuk lagi baru buka usaha bangkrut, ya suka dengan seseorang dengan rencana nikah fatal itu dinumpuk nih, numpuk semua kan akhirnya Ya. apa ibaratnya karena sudah Mhm. terkunci itu mau ngapain lagi sudah nggak bisa gerak. Ini Ya. dua langkah yang sering kita coba ya. Pertama adalah kenali dulu yang ada atau nggak ada di otak kita. Kedua, coba ya berdamai dengan rasa takut atau trauma. Gimana sih kalau Mhm. kita Mhm. kan dianggap nggak mampu pada semakin kita bisa mengenali luka tadi dari masa lalu, semakin kita berani. Ya, Ya. saya juga gitu. Tapi semakin kita kemudian lari atau nggak mau melihat, itu seperti jadi besar gitu, makin besar. Sampai akhirnya kalau itu adalah dari keluarga, mau ketemu keluarga pun kita nggak berani. Mau ketemu dengan orang yang nggak suka sama kita, malah kita menghindar karena melihat Mhm. gitu, makin jadi benci gitu. Kalau enggak, ya, Ya. misalnya kemudian melawan orang tua, tadi dulunya itu makin jauh bahwa mendapat ada ketakutan, Mhm. ada mungkin siswa yang remaja melakukan kesalahan, mungkin konflik, jadi dua pilihan, ya menghindari makin jauh lari atau utara seberapapun jauh Anda melangkah kalau salah tetap. Masalahnya harus menghadapi ketakutan itu, wah bahaya ya, mungkin kayak ekstrim gitu ya, ya wajah itu yang juga marah. Tapi ketika datang melawan rasa takut menemui orang tua, ternyata nggak seperti yang kita bayangkan. Dia bukan sangat marah, dia malah merindukan anaknya yang selama ini meninggalkan dia begitu jauh. Ada juga kisah-kisah kayak gitu. Ya. Baik, Pak Nako, kita akan sapa dulu yang sudah menyapa kita juga di Instagram. Ada Sani_Musa_Swap. Tingkatkan keberanian, masih sama dari Sani_Musa_Swap. Ini apa nih? Oh, investasi terbaik, terus upgrade ilmu. Iya, betul ya. Jadi memang investasi yang sangat bagus adalah terus belajar dan belajar. Nah, Pak Nakoy, dua hal tadi dengan mengenali apa sih yang menyebabkan rasa takut itu, kemudian menganalisa apakah ini butuh dari diri kita sendiri atau perlu dibantu orang lain, Pak, untuk bisa mengidentifikasi ya, artinya kenapa sih ada takut, kemudian penyelesaiannya sebagai salah satu solusinya. Nah, ini harus ada orang lain, Pak, atau cukup kita sendiri mencoba untuk membenturkan sebuah kesadaran agar memipis sebuah ketakutan itu menjadi dan merubah menjadi sebuah keberanian. Ya tentu saja butuh orang lain ya, butuh orang yang ahli misalnya, butuh orang yang tepat misalnya. Jadi kita mau mencari sendiri, ya nyari, ada yang ketemu, ada yang ketemu, bukan gitu bahasa namanya nyari kan. Butuh orang yang paham ya. Dan kalau sudah dibantu orang yang tepat, biasanya kita akan mudah menemukan sendiri berikutnya gitu misalnya. Tapi di awal, misalnya kalau sendiri jauh lebih lama ya, jauh lebih lama ya, kayak teman-teman alumni Namo Center juga kita pandu
nanti setelah dia sudah terinstall, sudah termaknai, dia akan punya self driving, dia akan mengendarai dirinya sendiri. Dia adalah Ya. seorang driver. Dia bisa membawa kendaraan itu ke kanan, ke kiri, berhenti, berjalan. Dan dia sadar bahwa dia adalah seorang driver. Maka saya bisa membawa kendaraan saya ke tempat yang terbaik. Walaupun saat ini ada di tapi ke depan ini itu kan penting ya seperti itu. Baik, terima kasih ya untuk Musa yang sudah memberanikan diri untuk memotivasi dirinya ya untuk lebih bisa berani dan terus melatih keberaniannya. Nah, Pak Nakoy, sering ya kita merasa pernah menemukan satu kejadian dan itu kalau orang Jawa bilangnya kapok gitu ya, jerah. Nah, jerah ini apakah masuk dalam konteks ketakutan, Pak? Dia bisa tergantung ini ya situasi ya, bisa positif bisa negatif. Jadi kalau ada perbuatan sekarang juga jerah juga kapok ya. Dia sudah tobat lah itu kan dengan tobat ya. Jadi saya setiap orang itu harus dikuatkan adalah tidak hanya brain memory tapi juga adalah muscle memory. Bagaimana memori yang dimiliki oleh latihan dan latihan. Karena brain memory kita juga bukan jalan di rumah atau jalan simpang lima yang tadinya lebar, tapi karena volume mobil banyak sempit juga kan Mas Andi, nggak bisa gerak juga. Tidak problem di situ. Jadi walaupun brain memory kita kuat lebar, tapi karena sepanjang hidup kita masalahnya banyak, tekanannya banyak, yang menekan juga banyak, akhirnya lumpuh. Dan itu kemudian membuat ruang imajinatif nggak ada, kreativiti nggak ada, leadership juga nggak ada. Akhirnya kayak tol tapi nggak jalan. Jadi pernah mungkin Anda masuk tol, diem aja. Sampai akhirnya apa yang dilakukan? Matiin mobil, duduk di lantai tol itu. Karena nggak bisa ngapa-ngapain kan. Ya, dan itu bukan sejam 2 jam. Karena di Brebes itu sampai membuat kemacetan parah dan yang meninggal kan. Nah itu salah satu contoh kan, brain memory. Peristiwa-peristiwa yang menutup, yang sudah mentok di ujung sana, Mas Andi, di ujung pintu keluar tol udah mentok, berdampak sampai kemana-mana. Ya, jadi ini yang juga harus diwaspadai ya. Serupa dengan tema kita. Ya. Kalau ketakutan ini yang kemudian mengunci di ujung sana, ternyata ketakutan itu kemudian memantul pada ketakutan. Iya. Betul. Dan ini yang harus diwaspadai ya, bahwa dia akan memantul kepada ketakutan ketakutan berikutnya. Oleh karena itu, ya kita harus menyelesaikannya. Jadi kita udah bahas beberapa. Baik, Pak Naka agak terputus-putus tadi ya. Kita mencoba ke nomor WhatsApp yang sudah dikirimkan oleh Anita. Selamat pagi, Up Radio. Selamat pagi, Pak Nakoy. Saya Anita. Kebetulan saya ini pernah divorce, Pak. Kemudian untuk melakukan lagi saya masih menimbang-nimbang karena rasanya sakitnya itu di sini. Jadi bagaimana Pak untuk bisa menepis memori itu sehingga saya tidak punya pikiran bahwa nanti gagal lagi. Oke, terima kasih masukannya. Anita, thank you Anita. Iya, kalau thank you Anita ya, Mbak Anita, thank you ya. Ya, kita kan itu yang tadi saya bahas ya, bahwa ada banyak memori yang sudah lampau, tapi dia tersimpan begitu apik dalam diri kita, dan akhirnya kita akan memantulkan masa lalu menjadi masa depan. Jadi masa lalu itu akan sama dengan masa depan gitu. Masa depan. Kalau tadi
Mm-mm. Ini adalah trauma karena divorce, maka dia akan mencerminkan ulang masa depan juga akan sama. Nah, di tengah-tengah itu memang ya harus melakukan sebuah triado atau latihan atau terapi sendiri ya, yang kemudian Mhm. kalau dalam self awareness disebutkan dengan ya 3S gitu ya. Salah satu S-nya itu adalah ya dengan mempraktekkan yang namanya selalu afirmasi yang baik. Kalau afirmasi yang baik itu misalnya walaupun keadaannya memang masih trauma, terus saja diseimbangkan. Jadi kayak kita ambil air ini ada tintanya, ada tekonya terus kita tuangin, masih ada hitam Mhm. lagi itu dengan sabar. Lama-lama yang air hitam ini akan keluar juga kan, Mbak Adita. Ya. Jadi sambil melawan trauma yang betul-betul ya kayak lagu tadi sakit di sini dan menutup banget ke paling dalam. Ya apalagi ditinggal lagi sayang-sayangnya gitu ya. Jadi Mm-mm. buka banget. Nah itu memang butuh keseimbangan diri ya. Jadi diafirmasi terus ya, dilawan dengan kata-kata yang baik ya. Dan juga kan itu juga bergaul dengan orang-orang yang punya keberanian ya. Jadi jangan berkumpul karena akan mau menjadi energi. Kalau Mbak Anita mengalami divorce dan kemudian trauma, kira-kira akan nyari temannya apa Mas? Yang sama atau yang beda? Yang sama, senasib. Yang senasib, Pak. Dan pertanyaannya kira-kira ada nggak yang berubah? Ada aja gitu. Entah melalui media sosial, entah melalui pertemanan, entah melalui bacaan, yang akhirnya menguatkan. Sehingga coba misalnya bergabung dengan orang-orang yang punya rasa berani. Dan orang-orang ini kemudian akan menjadi inspirasi buat Mbak Anita. Iya ya. Dia juga lebih parah, dia juga lebih keras tuh. Dia juga lebih ekstrim tuh problemnya. Oh dia bisa ya, kayak gitu Mbak. Mhm. Oh dia bisa ya, padahal dia wah Pak, berat banget. Nah, itu membuat kita akhirnya kalau dia bisa saya juga bisa. Tapi Ya. kalau kemudian orang yang warnanya sama, problemnya sama, akhirnya malah menjadi lebih besar gitu yang kita bilang menjadi energi kolektif dan Mhm. akhirnya bentuk dan memori itu sering tampil, sering kayak proyektinya muncul proyektornya gitu. Mhm. Kadang-kadang lagi sendiri lagi makan muncul luka itu mendadak muncul, habis sholat muncul juga, ya kemanapun akhirnya merasa ya, dizolimi ya. Ini kalau kalau kemudian sudah lampau kejadiannya, sudah bercerai lama, tapi dia merasa dizolimi, dia merasa tidak diberikan rasa adil. Kalau sewaktu-waktu oke, tapi kalau begitu lama, kasihannya adalah jiwanya Mbak Anita yang nggak pernah move. Gitu. Betul. Akhirnya yang terjadi adalah kayak kita kayak di mata Tuhan seperti ungkap dalam Tuhan Yesus bahwa setiap pasien butuh akhir. Jadi setiap orang sakit butuh jamu. Mungkin itu jamu agar kita lebih sehat, agar kita lebih baik. Tapi kalau kemudian kita Lebih nggak kuat. menyadari, ya akhirnya bukan jamu, bukan pil pahit, tapi malah jadi penyakit yang sebenarnya sudah selesai, tapi kemudian dipantulkan oleh ketakutan-ketakutan yang memang kita anggap benar. Kalau dalam mengambil istilah seven words, jangan-jangan bukan kebenaran itu, tapi pembenaran itu. Pembenaran. Jadi, Oke. jadi Ya. Anda benar, Anita benar tidak selesai dan muncul terus perasaan itu bisa jadi ya kebenaran. Ya, tapi kebenaran saya sudah clear dan saya kemudian akan menata hidup saya. Ya apalagi punya anak kecil, punya anak dua, itu adalah real motivation bahwa saya harus bangkit, saya mesti bilang kepada dunia saya bahwa saya layak, saya bisa, gitu. Dan saya akan uang, ya rezeki pasti ada kalau saya mau ikhtiar. Wah itu Allah juga yang kepada ibu yang punya anak, meninggal single parent, rezekinya banyak gitu kan. Ya. Jadi mungkin salah satu yang bisa dilakukan adalah clearing the past ya, Pak Nako ya.
Kita sih ngomongnya kayaknya gampang juga ya Pak, seperti kita menulis di whiteboard, kemudian kita hapus, kita nulis lagi gitu ya. Itu kata-kata mudahnya seperti itu, tapi yang dilakukan memang banyak yang harus dilakukan. Mbak Anita, butuh latihan, kemudian tadi pesan dari Pak Nakoy, ketemu dengan kolom atau komunitasnya ya, jangan yang senasib sepenanggungan atau barisan sakit hati. Ini akan membuat Anda semakin down, tetapi justru mencari komunitas-komunitas yang memotivasi Anda. Hidup masih panjang dan masih harus ada yang Anda lakukan lagi jauh lebih baik. Baik Pak Nakoy, kita harus segera mengakhiri dan kenali dulu apa yang menjadi ketakutan Anda, kemudian analisa, maka terus pupuk keberanian untuk terus bisa berani. Pak Nakoy, sedikit saja Pak untuk closing hari ini dalam melatih keberanian lewat up awareness. Silakan Pak. Ya, di dalam Seven Awareness dikatakan bahwa ketakutan yang besar hanya bisa dikalahkan oleh keberanian yang jauh lebih besar. Jadi kalau takut besar, ya lebih besar lagi beraninya gitu aja Mas. Kalau trauma besar, berani ya bahwa iya itu trauma itu ada. Tapi saya bisa melewati trauma itu harus lebih besar lagi. Kalau enggak kita akan terkerangkeng, menjadi manusia terkerangkeng oleh pikiran kita sendiri. Oke, baik, terima kasih sekali Pak Nakoy untuk waktunya, dan mudah-mudahan hanya sedikit kesempatan ini untuk kita berdiskusi lewat awareness bisa banyak memberikan manfaat dan insight ini bisa berguna untuk kita semuanya. Mari kita bersama-sama belajar terus untuk menjadi manusia di atas rata-rata. Insya Allah ketemu lagi Pak ya, Jumat depan dengan tema yang lain. Salam kesehatan juga Pak, dan salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM Up Radio, The Mini Station.